Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi tugas besar cloud computing tentang sistem booking bengkel. Di sini kami menggunakan Linux Ubuntu. Nah, di kelompok kami ini beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Lutfan Hidara Divan dengan NIM 2211101075, dan rekan saya Arya Satya Vandika dengan NIM 2211101076. Pada slide ini kami membahas proyek sistem booking bengkel berbasis microservice. Komponennya terdiri dari gateway UI, out service, project service, dan dua database MySQL yang terpisah. Fokus kami bukan hanya fitur tapi juga kualitas implementasi, yaitu arsitektur, keamanan, error handling, UI atau UX, struktur kode, dokumentasi, dan demo end-to-end. Salah satu isu yang muncul dan akan kami bedah yaitu kasus login yang redirect ke login error. Nah, sebelum lebih lanjut, saya jelaskan dulu cakupan review dan target akhirnya. Eh, di sebelah kiri adalah checklist penilaian yang akan saya cover, mulai dari fungsionalitas dan arsitektur, security dan authorization, error handling dan logging, UI dan UX, kualitas kode dan struktur, sampai dokumentasi serta presentasi demo. Target akhirnya ada 5. eh, ada login stabil untuk semua role, dashboard sinkron, dropdown outlet sinkron, dan ada data booking tersimpan benar, dan error itu jelas baik untuk HTTP kode maupun lognya. Nah, setelah scope jelas, kita akan masuk ke arsitektur dan alur fitur. uh, Arsitekturnya microservice dalam satu Docker network, gateway di port 8080 menangani UI, session, dan routing halaman. Out service bertugas untuk login dan menerbitkan JWT. Project service menangani domain utama, yaitu outlet booking, dashboard ringkasan, serta ekspor ke Microsoft Excel. Database dipisah, yaitu OutDB untuk users dan ProjectDB untuk outlets dan booking. Hal ini membuat domain lebih rapi dan mengurangi couplingnya. Nah, security utama pada sistem kami adalah berbasis JWT. Saat login, out service membuat token. Gateway menyimpan token di session, lalu setiap request ke project service membawa header authorization, yaitu bearer token. Authorization menerapkan RBAC, yaitu admin akses penuh termasuk manage user dan delete booking. Telemarketing hanya root booking miliknya sendiri, tidak bisa memiliki akses penuh seperti admin. Kemudian outlet hanya melihat booking outletnya dan update status atau notes. Secara implementasi ini menjaga data tetap scope sesuai peran. Oh ya, untuk telemarketing itu bisa dikatakan sebagai usernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai error handling dan logging yang kami alami. Error handlingnya menggunakan pola HTTP code dan JSON message. Contohnya di 401 untuk token invalid atau login salah, dan 403 untuk role tidak diizinkan, 422 untuk validasi input, 404 untuk resource tidak ada, dan 500 untuk error internal seperti DB. Nah, untuk logging kita bisa tracing dari Docker Compose logs per service. Dan di sisi gateway ada logging response agar gampang atau tahu token atau user berhasil terbaca atau tidak. Nah, untuk sekarang dari sisi pengguna, UI-nya seperti apa? Nah, UI ini dibangun di gateway dengan Bootstrap dan data tables. Halaman utama yang penting yaitu login dashboard, reservasi, history,
form booking, dan manage user untuk admin. Dari UX, ada beberapa hal yang jadi perhatian, yaitu validasi server sites menghasilkan pada notifikasi sederhana seperti R sama dengan satu untuk login gagal dan tindakan sensitif seperti hapus booking pakai konfirmasi. Struktur proyek cukup rapi karena dipisah per service, seperti gateway, out service, dan juga project service. Setiap service punya pola serupa, yaitu public atau index PHP untuk routing endpoint dan SRC untuk helper seperti DB, JWT utility, middleware, atau authorization, dan juga exporter. Ini membantu maintenance karena perubahan di domain booking tidak mengganggu out, dan UI gateway fokus di tampilan dan juga season. Dengan pembagian ini, scaling dan debugging lebih mudah dibanding monolith. Dokumentasi inti ada di README. Cara run Docker, Compose, akun demo, dan ringkasan endpoint. Untuk laporan teknis yang ideal, kami sertakan juga diagram alur login, skema database, checklist error umum, kebijakan keamanan JWT, dan juga bukti demo berupa screenshot serta output CLI. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi. Yang pertama, kita mengisi username, yaitu admin, dan kemudian kita login sebagai admin. Untuk langkah yang pertama, kita buat reservasi baru dan melakukan pemilihan tanggal untuk melakukan booking bengkel pada motor. Kemudian kita memilih outlet, pilih saja yang outlet di Bandung, dan memilih slot untuk booking di siang hari. Kemudian isi nama dan nomor HP. Kemudian kendaraan juga diisi. Dan jenis servis. Terdapat servis ringan, berat, ganti oli, dan tune up. Kita pilih saja ganti oli. Kemudian ada estimasi, kita pilih saja yang 2 jam. Dan untuk harga kita di 75.000. Kemudian di sini status aktif. Simpan, maka akan tersimpan pada reservasi aktif. Dan jika kami mengedit status sudah selesai, maka masuk ke histori reservasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk akun yang demo telemarketing ini seperti usernya atau pelanggan. Nah, halaman dashboard akan memiliki histori pelayanan di bengkel ini. Nah, untuk reservasinya kita bisa membuat uh, reservasi baru, misal untuk tanggal 9 pagi outlet Surabaya dengan nama kita mengisi identitas terlebih dahulu. Nah, dengan merek kendaraan kita akan servis plat estimasi 3 jam. Kita kasih catatan misal turun mesin. Nah, di sini kita statusnya akun aktif. Nah, nanti akan masuk ke dashboard reservasi aktif.
Jika sudah, eh, kita bisa mengedit status ini di down atau cancel. Misal kita di down. Nah, di story ini kita akan bisa melihat riwayat bagaimana waktu kita pernah menjalani servis di bengkel ini. Kemudian saya akan coba untuk outletnya. Nah, di outlet ini kita bisa memantau dan uh, memantau memantau pelanggan yang sudah booking, dan di sini juga bisa melihat histori reservasinya. Nah, di sini di outlet ini cuma bisa mengubah status dan catatannya saja. Sebenarnya reservasi akan saya ganti di cancel. Nah, sini sudah masuk ke histori reservasi, statusnya cancel. Oke, sekian demonstrasi dari kami. Terima kasih. Pada slide ini menunjukkan error yang pernah muncul dan cara membaca root cause-nya. Kasus pertama, pada slash login, tanda tanya ERR sama dengan 1, biasanya dikarenakan out service balas 401 atau password slash hash tidak cocok. Gateway gagal parsing token slash user atau session slash cookie lama. Kasus kedua, unknown kolom password menunjukkan mismatch skema, seharusnya password underscore hash tapi sheet slash query memakai password. Selanjutnya, ini merupakan acceptance kriteria yang harus lolos sebelum dinyatakan selesai. Yang pertama, terdapat login admin sukses dan token tersimpan pada session. Selanjutnya ada dashboard sinkron dan kemudian outlet sinkron. Selanjutnya data booking tersimpan dan terbaca sesuai role. Serta error jelas yaitu pada 401, 403 atau juga 422. Yang terakhir mudah dilacak dari logs. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.